kita kembali bertemu dalam video pembelajaran, yaitu video pembelajaran untuk kelas 11 pada materi ceramah. Di sini kita akan membahas dari KD 36, menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Pada pertemuan ini kita akan melihat dari dua indikator. Indikator pertama, mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah. Dan indikator yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baiklah, kita perhatikan dulu di sini. Ada saya sajikan sebuah teks ceramah. Mari sama-sama kita perhatikan dan akan saya bacakan. Selamat pagi murid-muridku yang saya cintai dan sayangi. Perkenankan Bapak menyampaikan sedikit petua untuk kalian. Bapak bertanya kepada kalian, apa arti orang tua di kehidupan kalian? Mungkin sebagian menjawab orang tua adalah nafas hidup. Yap, sah-sah saja. Kehadiran orang tua itu hidup kita adalah amat penting. Orang tua menjadi salah satu tempat pulang ketika hati lelah, dan orang tua jugalah yang menjadi penyemangat penting dalam menjalani kehidupan, menghadapi kesalahan. Orang tua tidak pernah letih atau berkeluh kesah ketika merawat kita dengan penuh ikhlas dan sabar. Ia tidak ingin anaknya sakit, terluka, menderita, bahkan sedih. Mereka pun rela melakukan hal baik apa saja untuk kebahagiaan anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, maka dari itu berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian selagi bernafas. Perlakukanlah dia sebagai mestinya. Bertutur katalah yang baik dan hindari menyakiti hatinya. Sebab istilah mengatakan murka Tuhan adalah murka orang tua. Semoga kalian selalu menjadi anak yang berbakti bagi orang tua, nusa, dan bangsa. Nah, pada teks ceramah ini kita mau mengidentifikasi isi dan struktur teks dalam ceramah. Ketika kita melihat atau mendengar dan sudah memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi isi teks ini, kita sudah bisa mengetahui sebenarnya teks ceramah ini isinya apa. Nah, isinya adalah membicarakan tentang betapa pentingnya orang tua bagi kehidupan setiap manusia. Nah, itu dia kalau isi. Sedangkan yang dikatakan struktur teks ceramah, ya, ini sudah saya kasih pada teks ini berwarna-warni. Yang warna putih itu dinyatakan sebagai pendahuluan atau disebut sebagai tesis. Dan warna merah ini, inilah yang disebut sebagai tubuh atau isi teks ceramah. Sementara yang warna pink ini, ada saya kasih dia, yaitu bagian inilah yang menjadi struktur dari penutup teks ceramah. Oke, di sini supaya lebih detail, supaya lebih dalam, bahwa struktur teks ceramah itu ada 3. Satu, dia pendahuluan atau tesis. Kalau pendahuluan atau tesis ini adalah isinya berbicara atau berisi tentang isu, masalah-masalah, pengetahuan-pengetahuan, hingga pandangan-pandangan si penceramah topik yang akan dibahas. Untuk bagian struktur yang kedua, yaitu isi atau rangkaian argumentasi. Nah, pada bagian inilah yang disebut tubuhnya tadi, justru di bagian inilah bisa si penceramah mengemukakan berbagai
berbagai argumen-argumen ya untuk isinya mengembangkan bagian pendahuluan tadi. Atau boleh dikatakan pada rangkaian argumentasi ini berisikan tentang inti atau gagasan. Kalau dikatakan inti dia, inilah yang berisi pokok bahasan yang meliputi paparan-paparan informasi, baik berbentuk nasihat, materi, dan ilustrasi. Atau boleh dikatakan dia gagasan. Inilah yang disebut dengan gagasan ini sama seperti ide atau pokok pikiran yang akan disampaikan oleh si penceramah nanti pada orang yang mendengarkan. Sedangkan struktur yang ketiga tadi, yaitu penutup, disebut juga dengan penegasan ulang. Nah, pada penegasan ulang ini, di sini nanti isinya pada akhir teks ceramah atau pada akhir ceramah yang akan disampaikan, isinya itu adalah berisikan penegasan kembali mengenai apa yang akan diceramah. Hal ini bertujuan memastikan bahwa ceramah itu tidaklah hanya memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh si pendengar apa sebenarnya yang diceramahkan. Oke, struktur teks ceramah sudah masuk ke indikator yang kedua, yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah. Nah, pada hal ini atau pada bagian ini, kaidah kebahasaan apa saja yang muncul, yang terdapat pada teks-teks ceramah? Perlu kita ketahui, yang pertama, bahwa dalam teks ceramah itu, kaidah kebahasaan yang muncul adalah kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Tidak digunakan kata ganti orang pertama jamak. Kenapa? Karena yang berbicara adalah satu orang, si penceramah. Jadi si penceramah lebih leluasa atau lebih sopan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dengan menggunakan kata saya. Sedangkan si penceramah untuk menyapa, untuk menegur orang-orang yang mendengarkan, maka ia akan menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Jadi biasanya kata ganti orang kedua jamak ini digunakan untuk sapaan, seperti hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Di sini ada saya buatkan contohnya. Dan contoh-contoh ini adalah saya ambil dari teks ceramah yang berada pada buku paket kita. Ini dia. Saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa bising. Jadi yang saya warnai, saudara-saudara saya itu sudah merupakan kata ganti orang. Saudara-saudara adalah kata ganti orang kedua jamak, saya adalah kata ganti orang pertama tunggal. Contoh kedua juga menggunakan saya. Contoh ketiga juga menggunakan kata ganti saya. Dan contoh yang keempat menggunakan kata ganti orang kedua jamak, yaitu hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, seharusnya dan selanjutnya. Ini tadi saya katakan saya ambil dari teks ceramah yang ada pada buku paket kita, yaitu buku paket revisi edisi 2018. Nah, kemudian unsur kebahasaan yang kedua, yaitu nanti di dalam teks-teks ceramah itu akan selalu menggunakan
kata teknis ataupun peristilahan. Nah, peristilahan yang dimaksud di sini adalah peristilahan yang berkenaan atau yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam ceramah. Contohnya, apabila yang dibahas mengenai budaya, maka yang muncul nanti peristilahan atau kata teknis di dalam teks ceramah itu adalah mengenai kebudayaan. Nah, di sini ada saya buat contohnya, yaitu 4 contoh. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Nah, di sini ada 2 kata teknisnya pada kalimat ini. Kata teknis yang pertama adalah ragam bahasa, kata teknis yang kedua adalah ragam bahasa kampung rambutan. Pada contoh kedua yaitu ragam bahasa Indonesia ragam baku, bahasa gaul, bahasa asing. Pada contoh yang ketiga sikap berbahasa. Nah, pada contoh-contoh ini saya ambil juga dari buku paket kita atau penggalan-penggalan dari teks ceramah. Saya angkat karena dia temanya ataupun topiknya adalah mengenai ragam bahasa. Lalu unsur kebahasaan dalam teks ceramah yang ketiga. Nanti bahwa dalam teks ceramah itu akan terdapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Kata-kata operasional yang digunakan untuk hubungan argumentasi atau sebab akibat jika titik-titik maka atau sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, selain dengan yang menyatakan hubungan sebab akibat, nanti dalam teks ceramah juga terdapat pula kata-kata yang menyatakan hubungan temporal dan hubungan perbandingan. Kita sudah banyak berlalu dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kalau yang dikatakan hubungan temporal itu adalah menyatakan waktu. Hubungan perbandingan itu adalah menyatakan bertentangan, berseberangan. Contohnya ada di sini. Untuk kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, ada contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Jadi kata disebabkan di sini menunjukkan hubungan argumentasi. Contoh yang berikutnya, saudara-saudara yang baik hati, suatu ketika saya melihat beberapa orang siswa asik berjalan di depan sebuah kelas dengan langkahnya yang cukup membuat orang di sekitarnya merasa risih. Suatu ketika itu menyatakan hubungan temporal. Dan yang ketiga, kata yang menunjukkan hubungan perbandingan atau pertentangan, di sini ada contohnya. Sangat beruntung, sekolah saya itu masih memiliki kelompok siswa yang peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Padahal itulah yang menunjukkan hubungan perbandingan atau pertentangan. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu nanti dalam teks ceramah kita akan menemukan beberapa kata kerja mental. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengulas tentang apa itu kata kerja mental. Bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan suatu respon, suatu tindakan, namun respon dan tindakan itu tidak dapat dilihat secara jelas. Karena respon dan tindakan itu merupakan suatu perlakuan, suatu tingkah laku yang berhubungan dengan perasaan dan pikiran. Contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu
bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Nah, pada kalimat ini yang menyatakan kata kerja mental adalah tidak memahami. Lalu contoh kedua, saya berkeyakinan bahwa doktrin tentang berbahasa Indonesia dengan baik dan benar telah mereka peroleh jauh-jauh sebelumnya, sejak SMP atau bahkan sejak mereka SD. Nah, saya berkeyakinan, kata berkeyakinan ini merupakan jenis kata kerja mental. Lalu untuk kata kerja persuasif, nanti dalam teks-teks ceramah akan ditemukan juga kata kerja persuasif. Ingat, kalau dikatakan persuasif sudah berhubungan dengan rayuan, rujukan. Nah, kata-kata operasional yang digunakan untuk kata kerja persuasif yaitu hendaknya, sebaiknya, perlunya, harusnya, seharusnya. Di sini juga ada contoh saya buat. Hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan bangsa, depan bangsa, seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu, kata seharusnya. Atau pada contoh kedua lebih jelasnya, para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam hal berbahasa. Jadi kata harus merupakan kata operasional yang menunjukkan sebuah kata kerja yang persuasif. Jadi yang 5 inilah yang merupakan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks ceramah. Jadi setiap teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia selalu ada unsur kebahasaannya. Baik teks prosedur, teks eksplanasi, dan sekarang adalah teks ceramah. Unsur kebahasaan teks ceramah ada, struktur teks ceramah juga ada. Jadi masing-masing punya. Demikianlah yang bisa saya sajikan untuk pembelajaran ini. Jangan bosan-bosannya, akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.